Para bapak dan ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana materi yang biasa saya sampaikan, memang materi saya itu isinya cerita gitu ya. Kisah yang tujuannya adalah bagaimana dari kisah-kisah yang ada, terutama kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, yang mana kisah di dalam Al-Quran itu sudah bisa dipastikan kebenarannya. Sudah tidak mungkin Al-Quran itu memuat satu peristiwa, satu sejarah yang bohong. Itu sudah tidak mungkin. Maka sebagaimana kita meyakini keagungan Al-Quran, jika Al-Quran sudah menceritakan sebuah peristiwa, baik itu peristiwa yang terjadi pada orang-orang terdahulu ya, maupun berita-berita yang barangkali akan menceritakan orang-orang yang akan datang atau kejadian-kejadian yang akan datang, maka di dalam sebuah kisah itu pasti ada hikmah, dan kita belajar hikmahnya adalah dari keterangan para ulama ya, karena para ulama lah yang paham apa yang dimaksud oleh ayat-ayat itu dan kemana arah daripada kisah-kisah itu. Para bapak dan ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk malam hari ini, sebagaimana lembaran yang sudah panjenengan pegang semua, kita akan membahas tentang bagaimana giroh imaniyah ya, giroh imaniyahnya seekor burung yang disebut namanya sebagai burung hudhud. Saya juga nggak pernah lihat kayak apa burung hudhud itu ya. Hanya saja yang terpenting bagi kita adalah nanti ketika kita menggali kisahnya, kemudian kita melihat bagaimana hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Yang jelas ini burung gitu ya. Para bapak dan ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kisah tentang burung hudhud ini erat kaitannya karena memang itu satu kisah dalam kepemimpinan atau kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam ya, di mana dalam keterangan di lembaran ini tidak saya cantumkan, ulama menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki pasukan yang luar biasa karena memang beliau adalah raja yang luar biasa kekuasaannya ya. Jadi beliau memiliki pasukan yang sangat besar ya, yang kalau berbaris pasukan itu ya, disebutkan jauhnya kalau berbaris ya, umpama di kita zaman ini apel gitulah ya, berbaris gitu, itu panjangnya 100 farsah. 100 farsah ya. Ketika kita buka di dalam kamus Al-Munawwir, 1 farsah itu berapa? 1 farsah itu sama dengan 8 km panjangnya. 1 farsah sama dengan 8 km. Kalau 100 farsah berarti berapa? 800 km. Saya tadi mencoba buka map ya. Karena begini, dari 100 farsah itu ya, itu terbagi menjadi 4 golongan. 25 farsah itu dari golongan manusia, jadi pasukan dari golongan manusia. 25-nya lagi itu dari bangsa jin, 25-nya lagi itu dari binatang-binatang buas, 25 farsah lagi dari
golongan burung-burung. Berarti satu farsah, satu golongan itu ya 25 farsah itu berarti kalau dikilokan ya, itu kurang lebih 200 kilo. Saya coba buka map, 200 kilo itu dari sini kemana? Karena saya orang Jawa Timur, jadi ngukurnya ke Jawa Timur ya. Saya coba buka Mojokerto ya, Masaran dari rumah ya, berarti dari Krikilan itu Mojokerto itu 212 kilo ya, anggaplah 200 kilo gitu. Bayangkan kalau manusia berjejer 200 kilo dari Krikilan sampai Mojokerto sana itu ya. Saya nggak kebayang kayak apa ngecek pasukannya satu persatu itu. Dan hebatnya Nabi Sulaiman itu, jadi dari sinilah peristiwa sejarahnya itu. Ketika gilirannya ngecek golongan burung, gitu, ternyata menurut hasil pantauan beliau, Nabi Sulaiman, ada satu burung yang nggak ada. Dari sekian banyak burung pasukannya itu, ada satu burung yang tidak ada. Jenengan nopo enten sing napa? Ternak bebek ngoten niku, Pak. Enten, Pak. Bedakan bebek itu coba kayak apa itu? Dalam hasil pengecekannya, beliau merasa kayaknya ini hudhud yang nggak ada nih. Di situ saya tidak membacakan ayat demi ayat karena nanti terlalu panjang ya. Tapi yang jelas ini jenengan bisa bawa ke rumah, bisa dibaca-baca lagi. Begitu dicek ternyata jelas ya, hudhudnya lah yang nggak ada. Begitu ditanyakan kepada yang lain, dipastikan ya, bahwa kalau biasa kan orang itu barangkali keliru melihat, dianggapnya tidak ada, ternyata ada kan biasa gitu. Jadi dalam bahasanya di sini, kok saya nggak ngelihat hudhud nih ya. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dari sinilah ternyata memang hudhud sedang tidak ada ketika diperiksa itu. Dalam kisah yang sangat panjang, tentu tidak saya cantumkan di sini ya, di dalam lembaran ini. Jadi sebagaimana bangsa burung ya, bagaimana juga kita sebagai manusia biasa ngobrol ketemu orang. Kalau kita ya, burung juga begitu ya, ngobrol sesama burung ya. Ternyata dari bangsa burung yang lain ada yang menceritakan bahwa di negeri Yaman, karena Nabi Sulaiman ini di Palestina ya. Di sebuah negeri Yaman ya, di Yaman namanya negeri Sabah ya. Ya. Itu diceritakan oleh burung yang lain yang dari Sabah sana ya, yang ketemu dengan hudhud bahwa di tempat saya itu ada seorang raja wanita yang memimpin pasukannya. Pasukannya begitu besar, singgasananya begitu mewah ya. Tapi dia tidak seperti rajamu. Kalau rajamu adalah menyembah Allah, sedangkan di tempat saya itu, di negeri Sabah itu, raja wanita itu ya, ratu ya kalau bahasa Indonesianya ya, Ratu Balkis ya disebut. Ratu saya itu adalah menyembah matahari ya, menyembah matahari. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini saya kasih judul Giroh Imaniyah burung hudhud. Gara-gara cerita inilah hudhud kemudian rela pergi dari Palestina ke Sabah, ke Yaman. Itu tujuannya apa? Untuk memastikan berita ini. Karena apa?
Dia merasa ada yang tidak beres. Kenapa kok ada orang yang menyembah selain Allah? Apalagi rajanya yang memimpin. Dari sinilah kemudian Hudhud datang. Ya. Ini juga nanti kalau kita baca, kita pelajari hikmahnya. Jadi sebuah berita harus di cross check. Nanti jangan-jangan hoax gitu ya. Tidak hanya mendengar berita kemudian sudah disebarluaskan. Tapi apa? Ini pelajaran luar biasa. Hudhud terbang ke Yaman itu tujuannya adalah untuk memastikan apa yang dia dengar benarkah sesuai apa yang diceritakan, bahwa ada seorang ratu yang memimpin dengan kerajaannya yang luar biasa dan dia menyembah selain Allah. Ternyata itu benar, dan inilah menjadi penyebab ya Hudhud terlepas dari hukuman Nabi Sulaiman. Karena pada dasarnya Nabi Sulaiman sudah mengancam kalau nanti Hudhud datang dan dia tidak ada alasan yang nyata ya, karena dia sudah telat diperiksa, nggak ada waktu apel, nggak hadir gitu ya, nggak ada izin, nggak ada apa kok nggak hadir ya. Nah, ini anggota yang tidak disiplin gitu ya, tidak disiplin, tidak izin dan lain sebagainya. Bayangkan ya, ketika raja, ini bukan raja sembarang raja, tadi sudah disebutkan pasukannya saja 100 farsah, 800 km ya. Satu bangsanya aja, ada bangsa jin 25 farsah, ada binatang buas 25 farsah. Ini bukan sembarang raja. Tapi raja sehebat itu begitu tawaduknya mendengarkan penjelasan Hudhud hanyalah seekor burung. Yang tadinya raja ini sudah marah-marahnya karena biasa ya, orang tuh kalau sudah kuasa gitu kan mau marah ya boleh-boleh saja. Apalagi cuman burung gitu kan. Tapi apa? Hudhud menyampaikan bahwa, wahai Raja Sulaiman, saya ini datang bawa berita yang kamu pasti belum tahu nih beritanya. Di situ ayatnya ya, karena biar lebih mudah dengan bahasa kita ya. Saya akan menyampaikan, saya ini sedang membawa berita yang kamu pasti nggak tahu. Akhirnya diceritakan bahwa begini begitu ya. Akhirnya Nabi Sulaiman juga ingin membuktikan, jangan-jangan juga karangan ini, hanya alasan Hudhud agar terlepas dari hukuman ya. Akhirnya apa? Hudhud disuruh membawa surat ya, nah dari Nabi Sulaiman untuk diberikan kepada Ratu Balqis. Dibawalah surat itu ya. Kalau di Indonesia zaman dulu apa yang untuk kirim surat itu, merpati putih ya, merpati putih ya, zaman dulu. Bawa surat ini, dijatuhkan ke Ratu Balqis, dibacalah oleh Ratu Balqis bahwa ini surat dari Sulaiman ya. Ya, intinya surat itu adalah untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Yang jika menolak ya, akan saya kirimkan pasukan, yaitu tadi 100 farsah ini yang akan dikirimkan. Akhirnya Ratu Balqis ya, karena dia merasa ratu yang paling berkuasa, dia nggak tahu kalau di sana itu ada Nabi Sulaiman, raja yang luar biasa, dia nggak tahu. Begitu ada surat begini, tapi ini surat ini kok berani banget gitu. Ini pasti bukan orang sembarangan yang ngirim.
Karena logikanya seorang pemimpin itu luar biasa. Jadi dia sudah bisa menilai sebuah tulisan bahwa tulisan ini ditulis bukan oleh sembarang orang, itu udah bisa. Beda sama kita gitu ya, surat kalau surat gitu aja gitu ya. Tapi seorang pemimpin itu bisa menerka bahwa ini bukan sembarang surat. Sehingga apa? Dikirimkan pasukan untuk ngecek. Bahkan pasukan yang siap untuk negosiasi. Kalau ternyata benar ini pasukan yang raja yang hebat. Tapi singkat cerita, Nabi Sulaiman menolak tawarannya. Satu-satunya cara damai adalah harus bergabung, harus menjadi bagian daripada Nabi Sulaiman, yaitu harus menjadi hamba Allah, karena dia sudah menjadi hamba matahari, hamba selain Allah, ya. Jadi diajaknya untuk bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya tidak terlalu berpanjang lebar tentang bagaimana Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman, tapi yang jelas bagaimana kita melihat burung hudhud yang begitu merasa memiliki satu tanggung jawab yang sama dengan pemimpinnya, yaitu ad-da'wah ilallah. Sama-sama mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia paham, walaupun dia hanya seekor burung gitu ya, tapi dia paham bahwa pemimpinnya ini adalah pemimpin yang mengajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia paham tentang keimanan. Dia paham bahwa semua makhluk harus menyembah kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Dia paham bahwa matahari itu adalah makhluk, tidak boleh menyembah kepada makhluk, tidak boleh. Dia paham bahwa itu adalah kebatilan. Maka dia merasa, wah ini kalau begini harus disampaikan kepada pemimpin kami. Maka disampaikan kepada Nabi Sulaiman, dan akhirnya di dalam singkat ceritanya Ratu Balqis juga bersama kaumnya semuanya kembali kepada tauhid, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin langsung masuk kepada hikmah, ya. Silakan di lembar kedua itu. Ini bahwa memang hudhud girohnya, kalau bahasa kita ya, jiwa da'inya itu luar biasa. Berjiwa da'i. Dia paham bahwa dia merasa bertanggung jawab ketika melihat sebuah kebatilan, ketika dia melihat satu kemungkaran, maka dia wajib untuk membongkar kemungkaran itu, dan agar ada orang yang menyampaikan kebenaran, karena barangkali ya hudhud tidak bisa menjelaskan, sehingga dengan caranya dilaporkan kepada Nabi Sulaiman. Di sini tidak saya cantumkan dalam lembaran ini. Kita ingat sebuah hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Nabi riwayat Muslim adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Dengan tangan. Fa illam tastati fa bilisani. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Fa illam tastati, kalau nggak bisa juga dengan lisan, fa biqalbihi, maka paling tidak hatinya mengingkari kebatilan itu.
Tapi ingat, fa innahu adhaful iman. Jadi mengingkari, sekedar mengingkari, tidak merubah dengan tangan, tidak merubah dengan lisan, hanya mengingkari hatinya, itu adalah iman yang paling rendah. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau orang tidak ada lagi rasa cemburu dalam hatinya ketika ada orang melakukan kebatilan. Hatinya mengingkari kebatilan ketika melihat saja, itu rendah, iman yang paling rendah. Lalu bagaimana kalau orang itu sama sekali tidak merasa ada apa-apa ketika melihat satu kebatilan? Kemusyrikan, ya, kedzaliman, semua yang melanggar aman-aman saja. Dan ini tidak seekor burung hudhud saja, ya, sudah mencontohkan kepada kita, ketika melihat satu kebatilan maka harus ada action dengan kapasitasnya. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh burung hudhud? Ya, memastikan kebenarannya, kemudian menceritakan, menyampaikan kepada yang berwenang. Siapa yang berwenang waktu itu? Adalah rajanya, Nabi Sulaiman. Karena apa? Bayangkan seorang raja, seorang ratu, ya, penguasa yang bisa menaklukkan atau yang bisa menegur, ia pemimpin, yaitu seorang raja juga, seorang raja, Nabi Sulaiman. Ya, kalau hudhud negur ya nggak digubris gitu. Maka seperti itu. Para bapak dan ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan sebuah bukti bahwa hudhud ini punya giroh keimanan yang luar biasa. Dia merasa terganggu, dia merasa tidak nyaman ketika melihat ada manusia yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abu Mu'ad Ar-Razi di sini sudah tercatat. Beliau menyampaikan, jangan sampai hudhud lebih memiliki rasa cemburu terhadap, ya, tauhid kepada Allah daripada kita. Jangan sampai kita merasa nyaman-nyaman saja melihat ada kemusyrikan, ya, bahkan mendukung kedzaliman, mendukung pelanggaran-pelanggaran, ya, yang harusnya tidak dilaksanakan, sedangkan hudhud saja sangat cemburu ketika melihat ada orang yang melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah kepada selain Allah. Jadi, dan menurut Syekh Naif Al-Faisal di sini disebutkan bahwa cita-cita hudhud, ya, hudhud ini punya cita-cita bahwa dia tidak ingin melihat ada satu orang pun yang menyembah kepada selain Allah. Maka beliau menyebutkan, apa cita-citamu? Beliau bertanya, apa cita-citamu? Cita-cita kita apa? Ya, nanti direnungkan sendiri. Jadi bahwa hudhud saja punya cita-cita yang luar biasa, yaitu bagaimana dirinya memiliki kontribusi yang real dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana semua makhluk itu menyembah kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah ketiga, berkah dakwah burung hudhud dengan caranya tadi yang sudah digambarkan di awal, ya. Bagaimanapun Ratu Balqis, ya, ratunya negeri Sabah yang masuk Islam,
ya, kembali kepada tauhid beserta seluruh pasukannya, itu tidak lepas dari peranannya Hudhud. Cukuplah menjadi motivasi bagi kita. Ada sebuah hadis yang mengatakan, sabda Nabi kepada Ali radhiyallahu an, bahwa jika ada satu orang yang masuk Islam, yang dapat hidayah dikarenakan perantaraanmu atau lantaranmu, maka pahala yang dia raih itu nilainya khairum min humurin ni'am, lebih baik daripada, gambarannya waktu itu, onta merah. Jadi kalau ada satu orang saja mendapatkan hidayah karena kita, maka kita selaku perantara, penyebab, menjadi orang yang terlibat dalam perjalanan orang itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan pahala yang nilainya pahala itu lebih baik daripada onta merah. Digambarkan sebagai onta merah waktu itu karena onta merah itu pada zaman Nabi sebagai kendaraan yang paling istimewa. Nah, saat niki kendaraan paling istimewa apa, Pak? Lamborghini. Ya. Ya, yang jelas ini menggambarkan begitu besarnya, begitu agungnya pahala yang akan diraih oleh orang yang menjadi perantara orang lain mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Luar biasa nilainya. Ya. Ya. Bayangkan itu satu orang, sedangkan yang dilakukan oleh Hudhud, ya, rajanya masuk Islam beserta seluruh pasukannya. Nah, ini kalau kita yang menjadi perantara seperti Hudhud ini luar biasa. Luar biasa. Saya sampai saat ini baru sekali seumur hidup, ya, saya punya pengalaman mimpin orang bersyahadat masuk Islam. Baru sekali seumur hidup kami. Nggak tahu kapan lagi saya kasih kesempatan begitu. Waktu saya tugas di Kalimantan itu, ya, itu pun bukan saya yang ngajak, bukan. Saya hanya dipercaya oleh pengurus Masjid Agung waktu itu untuk memimpin syahadat, karena dihadiri oleh seluruh pengurus dan dari berbagai kalangan, seorang ibu-ibu, ya, ibu-ibu, karena di tempat tugas saya dulu di Kabupaten Bengkayang itu, menurut keterangan dari pegawai KUA, itu setiap hari minimal ada 3 orang yang masuk Islam. Setiap hari itu 3 sampai 5 orang setiap hari. Baik itu alasannya mau nikah, masuk Islam karena mau nikah, ataupun faktor-faktor yang lainnya. Saya dikasih kesempatan sekali, itu saja Masya Allah, itu saya malamnya itu mau tidur ingat terus itu, ya. Karena apa? Ternyata seru ya, mimpin orang bersyahadat itu luar biasa. Bisa dibayangkan kalau jenengan masuk di satu daerah yang di daerah itu ternyata pelaku kesyirikan, orang-orang yang menyembah selain Allah semuanya. Lalu kemudian antum berdakwah di situ, atau antum tidak bisa dakwah, ya, tidak bisa menyampaikan hadis, ayat dan sebagainya, nggak bisa. Lalu kemudian antum, oh saya ingat ada satu teman saya yang mampu ini, ya, menyampaikan ini di kalangan mereka. Didatangkan orang itu, antum bawa ke situ, kemudian ternyata dengan dakwah yang dilakukan oleh teman yang antum bawa itu, di situ ada orang yang masuk Islam, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kita mendapatkan pahala yang
luar biasa. Saya mendapatkan sebuah kisah cerita di Jerman. Jerman itu kan dikenal dengan negara produsen pesawat. Cerita orang yang menyampaikan cerita ke saya itu di Jerman itu bedanya kalau di pemandangan kita di Indonesia ya. Kalau di Indonesia jenengan kalau dia perempatan biasanya iklan apa? Perempatan besar gitu. Ya. Jenengan kalau Masaran gitu ya, Masaran itu iklan yang paling terkesan apa? Pertigaan Masaran itu. Rokok. Nanti ke timur gitu, ke Sragen, ketemu lagi di Pungkruk gitu. Nanti apa iklannya? Cerita beliau, karena beliau dari Jerman, orang itu pernah ke Jerman. Itu benar katanya di Jerman itu setiap tempat-tempat strategis itu ada apa namanya space iklan yang begitu besar dan tulisannya ya, kalau di Indonesia kan ya, apakah Anda ingin tahu tentang pesawat terbang gitu ya, kira-kira kalau bahasa Inggrisnya do you know airplane gitu ya, pesawat terbang ya. Kalau kamu apakah kamu tahu tentang pesawat terbang, kalau mau tahu ada nomornya, jadi di situ ada nomor. Mau tahu tentang pesawat terbang, ada nomor di situ dicantumkan. Setiap tempat-tempat strategis ada begitu-begitu. Dari situ orang ini berpikir, ini bagusnya saya melakukan action yang mencontoh ini. Terus dia kemudian menyewa satu space iklan, ditulis di situ, apakah Anda tahu Islam gitu. Anda ingin tahu Islam, hubungi nomor ini gitu. Ya. Ternyata Pak, dengan cara itu, benar banyak yang menghubungi gitu ke nomornya itu. Dan beliau sudah mengoleksi Al-Quran dengan berbagai macam terjemahan, berbagai macam bahasa gitu. Ada terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Jerman dan sebagainya. Jadi setiap orang menelpon dia dan bertanya tentang itu, karena beliau bukan seorang dai yang bisa ngomong dan lain sebagainya, bukan penulis juga gitu. Tapi beliau terinspirasi dengan Jerman ini menjadi hebat tentang pengetahuannya tentang pesawat terbang karena begini caranya gitu. Maka dia mikir, ini kalau diganti dengan pengetahuan tentang Islam, ini hebat ini. Sehingga kalau ada orang nelpon begini-begini, dia kasih itu Al-Quran terjemahan sesuai dengan bahasa yang dia pahami. Kalau dia ternyata orang Inggris gitu, berbahasa Inggris, dikasih Al-Quran yang terjemahannya bahasa Inggris, suruh baca itu. Kalau ternyata dia orang Jerman, dikasih yang terjemahannya Jerman. Dengan cara itu ada 800 orang yang masuk Islam dengan cara dia seperti itu. Tentu kan yang pertama dia yang memulai, lantaran nanti kemudian dia tanya mana-mana, ya Allah. Tapi setidaknya masuk Islamnya orang-orang itu tidak pernah terlepas dari kontribusi dia di dalam mengenalkan dia kepada Islam, walaupun mungkin awalnya saja. Itulah yang dilakukan oleh Hudhud. Setelah itu dia tidak tahu lagi apa-apa, tapi dia sudah menjadi pemula mengenalkan Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman, yang kemudian dari situ Ratu Balkis mendapatkan penjelasan yang luar biasa tentang kebatilan yang dia lakukan. Ini luar biasa. Kemudian menanggapi tentang kontribusi burung Hudhud di dalam dakwah ila Allah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa dikarenakan Hudhud sudah menjadi dai walaupun burung, karena dia sudah menyeru kepada kebaikan, menyeru untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata,
maka dilarang untuk dibunuh. Bayangkan, saat itu Hudhud sudah terancam. Menurut ayatnya, Hudhud itu diancam oleh Nabi Sulaiman, saya sembelih dia atau saya cabut bulu-bulunya. Itu ngeri ya. Jenengan pernah nyabuti anak burung nggak? Apa bulunya anak burung dulu? Peliharaannya jenengan. Biasanya sayapnya yang paling panjang itu dicabuti biar tidak terbang. Itu kalau dicabut saja udah nggak bisa terbang. Kalau dicabut semua bulunya kayak apa? Itu hukuman ya, luar biasa. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Katsir, Hudhud dilarang untuk dibunuh. Termasuk salah satu dari binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam hadis disebutkan. Ya. Di sini ada hadisnya yang disahihkan oleh Al-Albani bahwa Nabi SAW melarang membunuh 4 hewan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Nggak tahu saya, hudhud, surat itu nggak ngerti. Yang kita tahu cuman semut sama lebah. Ya. Jadi ya, hebat ya, gara-gara terlibat dalam dakwah kepada Allah sampai ada hadis yang melarang untuk membunuh hudhud. Ya. Kemudian di sini, ya ini karena ini adalah kita mencari hikmahnya. Kalau burung saja dilarang untuk dibunuh dikarenakan ia adalah dai yang menyeru kepada Allah, bagaimana dengan membunuh manusia yang menyeru kepada Allah? Dai dari golongan manusia dibunuh, wah itu lebih berbahaya lagi. Jangankan dai ya, jangankan dai, bukan dai aja dibunuh itu ya, berdosa, dosa besar, apalagi dia seorang dai. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seekor burung hudhud saja karena kontribusinya dalam dakwah ilallah dilarang untuk dibunuh, lalu bagaimana dengan manusia yang statusnya sebagai seorang dai? Kemudian hikmah yang keempat, kecerdasan seorang pemimpin yang sangat teliti terhadap pasukan dan rakyatnya hingga burung sekecil hudhud pun tidak luput dari perhatiannya. Jadi tadi sudah digambarkan di awal bahwa pasukannya begitu besar, dari golongan burung saja 25 farsah, yang kalau berbaris itu berarti kurang lebih 200 km, tapi mampu diteliti. Sebagaimana para pemimpin-pemimpin dalam Islam ini, ya kita pernah mendengar penjelasan bagaimana seorang Umar bin Khattab yang meneliti menelusuri rakyatnya itu sampai menemukan di pojok kota ada orang yang kelaparan, ya, janda dengan anak-anaknya yang kelaparan, menemukan sampai obrolan seorang ibu dengan putrinya penjual susu, ya. Itu luar biasa. Jadi sampai segitunya. Itu tentu Nabi Sulaiman sudah menggambarkan begitu telitinya seorang pemimpin dan begitu perhatiannya seorang pemimpin terhadap rakyat, sekalipun dikala itu dari bangsa burung yang memang Nabi Sulaiman ini memiliki keistimewaan